Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amanda di Talkshow Mutakin TV. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat familiar di kehidupan mahasiswa, yaitu tentang organisasi dan kemahasiswaan. Dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan sekaligus dosen STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, Bapak Dr. Surya Hadidharma MUD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di acara Talkshow kali ini. Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Bapak memiliki kesibukan apa Pak? Hari ini saya selain ngajar di STAI juga diamanahi sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selain itu juga menjadi Wakil Sekretaris di Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan menjabat sebagai Ketua PDPI atau Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia Kabupaten Purwakarta. Sebelum ke STAI, Bapak sebelumnya sekolah di mana Pak? Oke. Kalau bicara sejarah, sebelum ke STAI saya sebenarnya asli dari Cirebon. Aktivitas saya ataupun dulu saya SD di SD 1 Sidaresmi, kemudian juga di SMPN 1 Ciledug dan SMAN 1 Babakan di Cirebon semuanya. Namun orang tua saya menitipkan di pesantren sejak saya sejak saya SMP kelas 1 sampai lulus SMA, yakni di Pondok Pesantren Rodotul Talibin Kalibuntu Cirebon. Itu selain di situ juga di SMAN 1 Babakan tadi di daerah Cirebon juga. Nah, waktu Bapak SMA nih Pak, Bapak ikut organisasi atau enggak Pak? Oke, kalau di SMA saya hanya aktif di kerohanian Islam, hanya rohis saja. Namun selain di situ juga dengan teman-teman komunitas biasanya kita aktif di ataupun pada saat itu saya memiliki grup band gitu ya, grup band dengan teman-teman SMA. Kalau di pesantren barangkali saya juga tergabung dalam grup kasidah ataupun rebana di Pondok Pesantren Rodotul Talibin. Bapak kan sekolah SMA-nya di Cirebon. Apa sih alasan Bapak pindah ke Purwakarta Pak? Oke, kalau titik awal kenapa saya mesti ke Purwakarta, sebetulnya saat itu ada satu pilihan. Kalau kiai saya menyarankan saya untuk melanjutkan pesantren di Lirboyo, sedangkan orang tua saya memberikan satu pilihan bahwa kalaupun misalnya kakakmu sudah melanjutkan kuliah, orang tua siap untuk membantu seadanya untuk melanjutkan. Kalau di pesantren saya ataupun orang tua saya pikir sudah cukup 6 tahun kamu di pesantren dan silakan lanjutkan kuliah. Dan tentunya saat itu titik awal saya ke Purwakarta itu mengikuti kawan saya, yakni Kang Andriana Purnama, itu satu angkatan yang punya saudara di Purwakarta, tepatnya di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Jadi selama di PWK Bapak tinggal di mana? Kalau di Purwakarta di Desa Citalang itu, Citalang Tegalwaru ya, itu hampir 3-4 bulan. Kemudian di zaman Presiden Pak SBY itu ada harga bensin itu naik gitu ya, sehingga saya berpikir ya sudah sama Kang Andre itu saya hijrah ke Purwakarta dan cari kontrakan ataupun kos-kosan yang dekat kampus. Tapi itu pun nggak bertahan lama, hanya 3-4 bulan karena jarang dipakai, karena saat itu saya sering nginep di kampus bersama Kang Andre. Pada saat itu Presiden BEM-nya itu Kang Pak Usep Setiawan. Nah kan sekarang Bapak menjadi seorang dosen. Boleh nih Bapak ceritain pengalaman Bapak sampai di titik yang sekarang? Oke. Pengalaman saya sampai ke titik sekarang ini tentu melewati berbagai macam proses dan dinamika. Teh Amanda tahu misalkan ketika SMP maupun SMA saya gak aktif sedikit pun di organisasi intrasekolah, hanya
ikut di Jamiah Syubaniyah, bahasanya kalau di pesantren itu berlatih organisasi, hanya berbekal itu. Kemudian di awal masuk perkuliahan pun saya bukan masuk pada kategori mahasiswa yang capetang kalau bahasa Sundanya, yang sering bertanya di kelas. Tapi ada satu momen yang saya pikir itu menjadi satu cambukan, bahwa saya sempat bertanya di dalam forum ataupun di kelas, hanya sekedar ingin memantaskan diri, tapi saat itu saya ditertawakan. Mungkin karena berkeringat, karena bergemetaran pada saat bertanya, tapi ini menjadi titik awal bagaimana saya berupaya untuk memantaskan diri saya agar berani menyampaikan pendapat, pandangan di depan halayak umum. Kan sekarang Bapak sudah resmi menjadi seorang dosen. Kalau boleh tahu Pak, Bapak selain menjadi seorang dosen, Bapak menjadi sebagai apa di kampus? Oke. Kalau selain di dosen, jadi sebelum dosen tadi, saya sempat di tahun 2007-2008 itu menjadi karyawan tidak tetap, karena sering nginep di kampus, bantu-bantu di TU. Kemudian karena status saya masih mahasiswa, akhirnya saya mendapat SK karyawan tidak tetap. Tapi karena saya nginep dengan puluhan teman-teman seangkatan saat itu ataupun adik kelas di kampus, kadang kami mengisi dengan yang lain itu dengan kegiatan-kegiatan diskusi. Jadi kita mengadakan beberapa komunitas diskusi dan melibatkan beberapa dosen yang hari ini masih ada gitu ya, yang pada akhirnya dari situ saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi asisten dosen, sekalipun saat itu masih ilegal gitu ya, asisten dosen. Dan di 2009 ketika selesai, kemudian almarhum Pak Dr. Anang Abdul Razak meminta minta saya untuk menjadi asisten beliau. Oke, Bapak kan sekarang menjadi Waka 3. Apa perbedaan zaman Waka 3 Bapak di pas periode pertama dan periode yang sekarang, Pak? Oke. Perbedaan amanat yang di masa Paman Fan itu ya, di 2015-2019, yakni pertama bahwa komposisi organisasi kemahasiswaan itu kita hanya ataupun baru ada Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian juga Dewan Perwakilan Mahasiswa dan UKM. Di akhir periode Paman Fan dan hari ini di periode Pak Imam, kita mulai berkembang dengan mendirikan himpunan mahasiswa jurusan, karena di STAI terdapat 6 jurusan. Gitu. Jadi apa target Bapak dalam pengembangan dalam bidang kemahasiswaan itu apa? Yang menjadi target dalam pengembangan bidang kemahasiswaan saya setidaknya ada 2 hal besar. Pertama bicara soal kualitas, dan yang kedua bicara soal kuantitas. Ada organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian juga ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada himpunan mahasiswa jurusan, dan juga ada unit kegiatan mahasiswa. Tentu semua organisasi kemahasiswaan ini pada hakikatnya adalah miniatur negara. Itu keberadaan semua organisasi mahasiswa itu dari aspek kualitas, yakni bagaimana eksistensi organisasi itu mampu memfasilitasi dan menjadi sarana ataupun wadah bagi pengembangan kompetensi ataupun minat bakat mahasiswa khususnya di STAI. Kalau misalkan Badan Eksekutif Mahasiswa bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan kebutuhan ataupun masukan-masukan mahasiswa. Sedangkan Dewan Perwakilan Mahasiswa sama halnya dengan DPRD gitu ya, yang kemudian membuat regulasi dan mengawasi aktivitas yang diselenggarakan oleh BEM, oleh UKM, oleh HMJ, atau bahkan menampung aspirasi mahasiswa terhadap pelayanan maupun aspek-aspek yang ada di STAI Dr. Kais Mutakin Purwakarta. Lalu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kepengurusan seperti HMJ itu bagaimana Pak seharusnya? Kalau bicara kualitas, tadi misalnya program-program yang ditetapkan oleh HMJ
itu pada tahap awal saya selalu meminta kepada seluruh kaprodi untuk membimbing dan melakukan sharing gitu. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjalin ketersambungan antara program dengan apa yang menjadi visi misi institusi, visi misi prodi dan juga prospek lulusan. Sehingga bicara kualitas berarti teman-teman HMJ itu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, diskusi kah, seminar kah, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya yang muaranya itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan gitu. Kalau misalkan Anda kuliah di KPI, maka HMJ KPI itu harus menyelenggarakan gitu kegiatan semacam misalkan videografi, fotografi atau acara talk show semacam ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi. Ini kita bicara soal kualitas. Namun jika bicara tentang kuantitas, berarti kita dapat tafsirkan bahwa kegiatan itu enggak hanya terbatas dalam lingkup kampus saja. Bagaimana Anda coba menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi lain, dengan perguruan tinggi lain, dengan masyarakat, dengan sekolah, gitu. Sehingga upaya ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus itu memberikan pelajaran yang berharga, pengalaman yang berharga kepada mahasiswa, cara berinteraksi dengan masyarakat, termasuk di dalamnya juga ada nilai promosi. Anda mempromosikan kepada masyarakat khususnya di Purwakarta bahwa ada prodi komunikasi dan penyiaran Islam, ada prodi pendidikan bahasa Arab, ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, pendidikan Islam anak usia dini ataupun juga pendidikan bahasa Arab, bahkan ada di kita pasca sarjana. Ini adalah poin penting bahwa eksistensi organisasi mahasiswa ini tidak hanya meningkatkan kualitas tapi kuantitas mahasiswa, masyarakat ataupun minat masyarakat serta peserta didik terhadap keberadaan STM Mutakin juga semakin tinggi dan baik. Baik Pak, Bapak kan pernah menjadi mahasiswa ya Pak. Perbedaan mahasiswa di zaman Bapak dan mahasiswa saat ini, apakah mahasiswa yang sekarang lebih aktif dan kritis atau mungkin mengalami penurunan Pak? Oke, kalau bicara tolak ukur ini kan kita bicara soal subjektivitas dan objektivitas. Apakah misalnya ketika Anda bertanya pada saya, bandingkan Pak dengan kondisi mahasiswa di zaman Bapak dengan kondisi mahasiswa hari ini, apakah ada penurunan atau ada peningkatan? Saya yang bisa saya katakan bahwa semua masa itu mempunyai tantangan yang berbeda. Ketika di zaman saya misalnya perkembangan teknologi belum begitu pesat, Android juga belum ada pada saat itu, sehingga sumber informasi hanya kita dapatkan melalui ruang-ruang diskusi maupun baca buku dan sebagainya. Sedangkan hari ini perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat sumber informasi itu berkembang secara cepat. Itu tinggal bagaimana kita menyikapi setiap tantangan itu dan tetap berpijak pada apa yang semestinya dan seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswa secara kompetensi maupun juga mentalitas. Oke Pak, untuk yang terakhir, sebentar lagi kan STAI akan mengadakan penerimaan mahasiswa baru. Pesan Bapak untuk mahasiswa baru agar tertarik ikut organisasi Pak. Oke, pesan untuk mahasiswa baru ataupun hari ini yang angkatan pandemi ya, karena 2-3 tahun kebelakang sejak tahun 2019 ini ada satu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh mahasiswa itu ya. Tentunya untuk menghadapi semua tantangan pandemi dan sebagainya, saya sering katakan ke kawan-kawan mahasiswa bahwa perguruan tinggi manapun, Anda sekolah dimanapun, kuliah dimanapun, pada hakikatnya adalah Anda memilih jalan dalam berproses. Itu jalan yang lurus ataupun jalan yang baik, jalan yang besar, kampus yang sebonafit apapun, sebesar apapun namanya, itu tidak akan menjamin perubahan individu. Perubahan itu, yang menjamin perubahan seseorang itu terletak pada dirinya. Itu. Jadi Anda sekalipun kuliah di lokal di STAI atau kuliah di kampus-kampus besar, kalau
individunya tidak mau berupaya untuk merubah diri, maka tidak akan terjadi perubahan itu. Dulu prinsip saya adalah apapun yang hari ini kita lakukan, selama itu bermanfaat, apapun diskusi yang saya selenggarakan dalam komunitas-komunitas perkawanan saya pada saat itu, saya meyakini suatu saat kumpulan ini, perhelatan ini, diskusi ini akan bermanfaat bagi saya. Entah itu dalam cara berbicara saya, menyampaikan argumentasi saya, ataupun juga hal-hal lain, jejaring dan sebagainya. Dan saya pikir teruslah berproses dimanapun Anda berada, kedepankan yang namanya etika, kedepankan yang namanya sikap ataupun akhlak pada yang lainnya, karena setinggi apapun gelar seseorang, itu ya, sebanyak apapun gelar itu nggak ada artinya kalau tidak diimbangi oleh etika ataupun akhlak. Dan kampus itu merupakan bagian yang dapat dimanfaatkan ataupun menjadi wadah seseorang untuk berproses dan memantaskan diri agar layak hidup di manapun dan berdampingan dengan siapapun. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak hadir di acara talk show kali ini. Baik teman-teman, sekian talk show kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini dan share video ini juga ya. Buat teman-teman yang punya ide dan tema talk show atau narasumber siapa lagi yang akan diundang, komen di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.